Ya, Bapak-Bapak, Ibu sekalian dan peserta yang sudah masuk, mungkin bisa saya sampaikan ya beberapa hal mengenai webinar SD Pelita Nusantara bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2 KPB, Provinsi Jawa Tengah. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ilma ya yang sudah mengkonekkan ke dinas ya sehingga acara kita bisa masuk ke dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah ya. Mudah-mudahan nanti acara ini ya bisa berjalan dengan lancar ya. Acara ini diikuti oleh peserta dari mahasiswa dan pelajar ya dari OSIS. Saya lihat di daftar hadir itu ada dari STE Tambara, dari Stekom, kemudian UIN Wali Songo, kemudian USM, kemudian Unimus ya, SMK Pelita Nusantara 1, SMK Pelita Nusantara 2, kemudian dari Undip dan dari Unhas. Ini yang sementara yang bisa saya catat. Hadirin yang kami hormati, tiba saatnya acara yang kita tunggu, acara inti, webinar dengan tema Young Generation in Era COVID-19 dengan narasumber 1. Ibu Isti Ilma Patriani, MPSI, Kepala Seksi Perlindungan Anak, DP3AP2KB, Provinsi Jawa Tengah. 2. Ibu Puspita Handayani, SEMSI, Entrepreneur Muda, Dosen Universitas Pamulang. Selanjutnya, acara akan kami serahkan kepada yang terhormat, Bapak Agus Budi Purwanto, Eskom MM, selaku moderator pada webinar hari ini. Kepada Bapak Agus Budi Purwanto, Eskom MM, kami persilahkan. Oke, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua SD Pelita Nusantara, Bapak Untung Widodo SEMM. Yang saya hormati para narasumber, Mbak Isti Ilma Patriani, MPSI Psikolog, kemudian Mbak Puspita Handayani, SEMSI. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen SD Pelita Nusantara, dan yang saya banggakan para peserta webinar yang telah ikut di dalam Zoom pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara webinar dengan tema Generasi Muda di Era COVID-19. Webinar ini terselenggara dari kerjasama antara SD Pelita Nusantara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah kami sudah dikoneksikan dengan Mbak Isti Ilma Patriani sehingga acara ini dapat terselenggara ya dalam rangka memperingati Dies Natalis STPNA ke-20 dan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2020. Pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis, namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural. Peran dan fungsi pemuda Indonesia sangat penting bagi negara. Pemuda sebagai agen of change, yaitu membawa perubahan untuk kemajuan bangsa. Juga sebagai social control, yaitu selalu peduli dengan kehidupan sosial masyarakat dengan memperjuangkan masyarakat yang tertindas dan teraniaya. Pemuda juga sebagai iron stock, yaitu sebagai benteng yang kokoh untuk melindungi masyarakat Indonesia. Dan juga sebagai moral force yang selalu berada di garda terdepan dalam membentuk karakter bangsa. Potensi pemuda sangatlah besar. Hasil survei sosial ekonomi nasional tahun 2019, jumlah pemuda diperkirakan sebanyak
64,19 juta jiwa atau setara dengan 1/4 total penduduk Indonesia. Menyadari pentingnya peran dan fungsi dari pemuda, maka SD Pelita Nusantara bersama pemerintah berusaha mengembangkan segenap potensi yang ada dalam penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemudaan di segala bidang sebagai bagian dari pembangunan nasional, terutama dalam situasi pandemi COVID-19. Pada webinar kali ini, mungkin bisa saya perkenalan dulu ya. Yang pertama, sesi pertama adalah Ibu Isti Ilma Patriani, MPSI Psikolog. Ya, mungkin bisa dibukakan Mas Ido CV dari Ibu Isti Ilma Patriani. Ya, Ibu Isti Ilma Patriani, MPSI, ya psikolog. Ini adalah di Dinas ya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Ini menjabat sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak. Ya, next, Mas Ido. Ya. Ini adalah datanya dari Ibu ini, riwayat pendidikan S1 dan S2 Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto Semarang, ya, rumahnya di Jalan Genade Selatan nomor 9 Semarang. Next. Ya. Dalam karir pekerjaannya ya, ini ada beberapa kantor ya. Yang pertama bekerja di kantor Kementerian Dalam Negeri tahun 2009 sampai 2011. Setelah itu 2011 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah ya. Ibu Ilma ini aktif ya dalam organisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah ya. Di antaranya adalah tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah ya. Anggota Forum Keadilan Kesetaraan Gender Provinsi Jawa Tengah ya. Penyusun panduan pola asuh anak dan remaja di Provinsi Jawa Tengah. Jadi ini pengalaman organisasi sangat banyak ya, track record-nya sangat bagus ya. Terutama ketika saya amati Mbak Ilma ini banyak menangani kasus-kasus bullying ya, anak-anak yang terjadi di Jawa Tengah ya. Ada kasus di Purworejo itu juga Mbak Ilma ini yang menangani kasus tersebut. Oke, next. Ya, oke, cukup. Ini adalah profil dari Mbak Isti Ilma Patriani ya, MPSI Psikolog ya. Monggo untuk selanjutnya kita akan mendengarkan ya materi ya dari Mbak Isti ya. Monggo dicoba dulu suaranya Mbak Isti. Ya, oke. Sudah terdengar? Alhamdulillah sudah terdengar. Ya, nyun sewu Mbak Isti ya. Tadi ada putus di tengah jalan ya. WiFi gedung B ST Pena agak bermasalah ya. Ini kita langsung masuk lagi, mudah-mudahan nanti sampai selesai acara tidak putus lagi. Saya lemparkan ke panjenengan, monggo Mbak Isti bisa menyampaikan materinya. Ya, untuk materi saya bisa di-share di sini. Ya, Mas Ido. Ya, terima kasih. Ya. Baik, sambil menunggu, terima kasih Pak Agus atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ini ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ketua STI Semarang, Bapak Untung Widodo, beserta jajarannya, segenap dosen STI Pena. Kemudian yang saya hormati pula narasumber Mbak Puspita, dan juga salam hangat, salam kenal para peserta webinar, ya, Bapak Ibu
adik-adik, teman-teman semuanya yang menyaksikan webinar pada pagi hari ini. Webinar ini terselenggara dalam rangka Disnatalis STY Pena yang ke-20, kemudian sekaligus karena sebentar lagi akan kita rayakan Hari Anak Nasional, kita peringati setiap tahunnya, yaitu di tanggal 23 Juli tahun 2020 nanti, sehingga tidak ada salahnya jika kegiatan ini insya Allah bisa mendukung untuk menyemarakkan peringatan Hari Anak Nasional di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Tadi sudah disampaikan mengenai diri saya ya dari Pak Agus tadi. Sehari-hari memang saya berkecimpung di dunia anak-anak. Kalau bekerja di dunia anak-anak ini menyenangkan sebenarnya, membahagiakan. Kemudian, tapi juga ada suka dukanya karena saya seringkali menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan juga bullying. Tema kita pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai psikologi remaja selama pandemi COVID-19. Next. Next, bisa lanjut? Ya. Kita ketahui bersama Bapak Ibu, teman-teman dan juga adik-adik semuanya bahwa sejak akhir tahun 2019 kemarin dunia dihebohkan dengan kehadiran pandemi COVID ya dari Wuhan, Cina. Kemudian makin lama makin menyebar, radiusnya makin jauh hingga sampai ke Jawa Tengah, sampai ke kota Semarang tercinta ini. Di belahan dunia manapun semuanya sudah mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Dan memakan banyak korban, tidak hanya dari kalangan lansia, orang tua saja, yang kemarin-kemarin sempat diprediksi ya, golongan kaum yang rentan mengalami COVID itu adalah di kalangan lansia, tetapi ternyata sekarang ini yang ditemukan juga dari kalangan anak-anak, bahkan ada bayi juga yang menjadi korban. Korbannya ada yang meninggal, ada juga yang alhamdulillah sembuh. Tentu ini menjadi keprihatinan dari semua pihak, tidak hanya di Jawa Tengah saja, tetapi di seluruh seantero dunia ini. Nah, kemudian dari peristiwa tersebut oleh Bapak Presiden ada 3 arahan penting, yaitu diharapkan para warga Indonesia untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan berdoa dari rumah. Semuanya dari rumah ya. Artinya yang biasanya kita lakukan sebagai makhluk sosial, manusia ini kan makhluk sosial. Biasanya kita bisa berinteraksi langsung, bertatap muka, berdiskusi, ngobrol, kemudian hangout bareng gitu ya. Kalau anak-anak muda itu suka sekali menjalani hobi bersama, misalnya goes gitu atau meet up yang lainnya ya. Namun selama pandemi COVID ini benar-benar dibatasi. Jadi keinginan kita sebagai makhluk sosial terbentur dengan adanya kondisi di mana kita tidak bisa leluasa atau kita tidak bisa lagi sebebas dulu. Apa-apa dilakukan secara virtual. Seperti ini tadi ya, kita harus webinar dengan cara seperti ini. Pastinya ada kendala-kendala secara teknis ya, karena namanya teknologi kan ada kekurangannya. Nah, dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan pandemi COVID ini luar biasa banyak. Pandemi COVID ini masuk ke Indonesia kurang lebihnya antara bulan Februari atau Maret, dan kita sudah menjalani selama berbulan-bulan ini dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dampak yang dirasakan ketika adanya pandemik ini adalah dampak kesehatan yang paling utama. Ya, kita ketahui COVID ini menyerang
pada diri seseorang ketika kemudian protokol kesehatan itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, dampak kesehatan ini yang paling nyata ya, artinya ada korban, ada yang meninggal, ada pasien yang masih dirawat. Ini yang tampak nyata, bisa dilihat secara kasat mata. Kemudian ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini juga sangat-sangat dirasakan berbagai sektor pendukung maupun sektor-sektor baik untuk pariwisata, perdagangan, kemudian moda transportasi dan lain sebagainya itu mengalami penurunan dari sisi pendapatan atau income. Ya kita lihat ya sekarang ini mungkin ada pembatasan-pembatasan sehingga untuk berkunjung mungkin ke tempat wisata atau untuk yang biasanya pengen bisa menikmati kuliner atau apa harus mengurungkan niat terlebih dahulu sehingga dampak ekonomi ini sangat-sangat dirasakan dan imbasnya adalah sebagian dari masyarakat kita mengalami yang namanya PHK, pemutusan hubungan kerja ataupun harus dirumahkan. Nah, tentu ini menjadi persoalan tersendiri kaitannya dengan dampak psikologi seseorang. Ketika seseorang kemudian dihadapkan, dibenturkan dengan situasi yang tidak mengenakkan dan tidak diprediksi sebelumnya, kehadiran COVID ini tidak ada yang pernah memprediksi sebelumnya, begitu ya, untuk masyarakat awam. Mungkin kalau untuk para ahli mungkin sudah ada penelitian-penelitian, tapi untuk masyarakat awam akan terjadi rasa kepanikan, kemudian stres, cemas, karena stres itu kan muncul respon tubuh untuk menghadapi sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya. Jadi tubuh nggak siap, diri kita itu nggak siap untuk menghadapi hadirnya COVID ini. Kemudian sebagian dari masyarakat kita mengalami stres, cemas, ketakutan, depresi, merasa hopeless atau putus asa, ya. Kapan ini akan berlalu? Kemudian bagaimana nasib saya ke depan, ya? Karena kita tidak ada yang pernah memprediksi ini akan berakhir tahun berapa, begitu. Kemudian dampak selanjutnya adalah dampak sosial. Dampak sosial ini seperti tadi yang saya sampaikan bahwa manusia ini kan sejatinya makhluk sosial. Kita ini lebih nyaman ketika harus berbaur, bertemu, langsung tatap muka. Tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu sehingga ada persoalan-persoalan sosial yang tadinya bisa bersalaman, bisa bersilaturahmi, kemudian harus terbatasi sedemikian rupa, hal itu tidak bisa dilakukan. Seperti halnya kemarin ya, Lebaran semuanya dari rumah. Nah, ini tentu menjadi dampak sosial tersendiri bagi kita semua. Kemudian yang tak kalah penting, yang relevan dengan hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenai dampak pendidikan. Ya, sampai saat ini pemerintah masih belum mengizinkan semua siswa untuk bisa melakukan mengikuti pembelajaran secara langsung. Jadi semuanya dilakukan daring kecuali yang sudah zona hijau. Nah, ini baru boleh. Namun yang zona hijau ini kan juga masih bisa dihitung dengan jari ya keberadaannya. Sehingga mayoritas anak-anak, remaja, kemudian mahasiswa itu, kemudian teman-teman yang ada di pesantren ya, santri-santri itu juga masih belum banyak yang bisa melakukan atau mengikuti pembelajaran secara langsung. Nah, efeknya apa? Sistem daring atau virtual ini menjadi pilihan untuk proses pembelajaran. Nah, sistem daring ini kalau kemudian tidak kita sikapi atau kita tidak mengemas dengan rules yang benar, maka juga akan berdampak yang kurang baik. Karena ketika
individu atau seseorang kemudian mengakses secara berlebihan ya, secara virtual, mengakses internet, menggunakan gadget secara berlebihan, tentunya akan berdampak yang kurang tepat. Next. Next. Ya. Bisa lanjut, Mas? Ya. Yang akan kita bahas kaitannya dengan psikologi remaja sebelumnya. Ya. Jadi kenapa sih kita pada pagi hari ini harus berbicara mengenai remaja? Bisa sebelumnya, Mas, slide yang sebelum ini. Ya, sebelum. Jadi kenapa kita harus mengupas mengenai remaja? Remaja itu sosok yang unik. Jadi ingin saya jelaskan biar mungkin kita juga memiliki perspektif yang sama. Remaja, istilah remaja itu kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak masuk kategori anak. Jadi di dalam batasan usia anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak yang ada di dalam kandungan. Sehingga kalau berbicara mengenai remaja, itu di dalam undang masuk kategorinya masih anak-anak, walaupun sudah ini ya, sudah mulai beranjak dewasa gitu, tapi sesuai dengan undang-undang yang ada, mereka masuk kategori anak. Tetapi istilah itu masih kita pakai sehari-hari, masih digunakan pula di dalam psikologi perkembangan. Nah, menurut para ahli, ini remaja itu siapa sih? Mereka yang berada pada usia 12 sampai 18 tahun. Nah, ini adik-adikku ini yang menyimak ini usianya apakah masuk ke remaja atau sudah masuk ke dewasa awal. Nah, kalau remaja ini usianya adalah 12 sampai 18 tahun. Ahli yang lain itu memberikan batasan usia yang berbeda lagi. Sehingga kalau disimpulkan bahwa awal masa remaja hampir sama semuanya ya. Namun berakhirnya masa remaja ini memiliki banyak variasi. Ya intinya adalah yang akan kita bahas mengenai remaja-remaja atau seseorang yang mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Nah, tentu perubahan yang cepat inilah yang kemudian buat sosok remaja ini menjadi unik. Kenapa unik? Karena dia beralih dari masa anak-anak yang tadinya masih unyu-unyu gitu ya, unyu-unyu, imut-imut. Kemudian dia masih mau nih diajak ke kondangan, contohnya begitu. Diajak ke kondangan masih mau, kemudian dipeluk-peluk orang tuanya masih mau. Nah, masa remaja ini sudah mulai nih. Kalau diajak udah mulai, enggak lah, saya mau main sama temen aja. Saya malu mama atau ayah atau bunda ini nggak usah lah deket-deket saya nih, saya malu nih dibilang nanti anak mama. Nah, contoh-contoh kecil seperti ada perubahan perilaku di usia-usia remaja di mana ada aspek-aspek yang berubah juga dari aspek kognitif, aspek emosi, sosial, dan secara fisik juga ada perubahan. Jadi perubahan remaja ini cukup drastis ya. Selain adanya perubahan fisik, ya fisik itu kita tahu sendiri ya dari perubahan tubuh, ya yang tadinya belum muncul kumis, muncul kumisnya gitu ya. Kemudian yang semula belum menstruasi di masa remaja ini menstruasi, dan ini diimbangi pula dengan perubahan secara hormonal. Sehingga remaja ini kalau menurut beberapa ahli ya diistilahkan adalah masa-masa yang penuh dengan badai, masa-masa yang penuh dengan stres karena ketika ada perubahan-perubahan hormonal, perubahan-perubahan secara fisik namun tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik atau mungkin tidak mendapatkan edukasi yang baik dari sekitar, maka dia akan merasa gagap
ya untuk menghadapi masa-masa remaja ini. Jadi remaja ini karakternya adalah mereka sangat-sangat ingin bereksplorasi, keingintahuannya itu tinggi, kemudian mereka lebih senang kalau bergaul dengan peer grupnya. Grup itu kelompok-kelompok sebayanya. Jadi udah nggak mau lagi nih kalau diajak sama orang tuanya, misalnya, yuk tak ajak. Oh enggak ah, saya pengennya dengan teman-teman ini mau ada acara lain. Nah seperti itu contoh karakter remaja seperti itu. Nah selama pandemik ini maka akan ada persoalan yang dialami oleh remaja ketika masa-masa sebelumnya memang belum disiapkan ya. Selama pandemik ini dengan tadi persoalan dampak-dampak pandemik yang begitu banyaknya, kemudian dia tidak diimbangi dengan persiapan yang matang, maka akan terjadi gejolak-gejolak yang dialami oleh remaja. Next. Lanjut, Mas. Ya. Jadi bisa lanjut ya. Ya, permasalahan psikologisnya itu remaja harus beradaptasi ya. Mereka adalah kaum atau ada di kategori mereka itu ingin sekali mengeksplorasi dirinya. Mereka remaja itu aktif, kemudian senang sekali berorganisasi. Nah, selama masa pandemik ini mereka terbatasi dengan kondisi yang ada ya, yang semula mungkin gampang banget ya, yuk main ke rumahku, yuk main ke sana, main ke sini. Mereka harus terbatasi dan tentunya ini berdampak juga secara psikologis. Karena yang namanya keinginan untuk kemudian kalau di dalam bahasa psikologinya adalah katarsis ya, mereka bisa meluapkan rasa pengen ketemunya dengan teman-teman itu secara langsung, ini nggak bisa. Semuanya harus dilakukan secara daring atau kalau kita menuju tatanan new normal ini bisa dilakukan, namun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sudah nggak bisa lagi nih misalnya tos atau salaman atau sekedar mungkin misalnya sesama perempuan biasanya tipikal-tipikal ini udah nggak bisa ya kita lakukan, kita pending dulu, kita tahan dulu selama masa pandemik ini. Tentu ini memunculkan dampak psikologis tertentu. Kemudian sebagian remaja ini kadangkala mereka tidak bisa atau belum bisa mengungkapkan secara verbal, lebih banyak di batin ya, lebih banyak di enggak lah, cerita juga buat apa gitu. Biasanya saya mau ceritanya nih sama teman saya nih. Nah, tapi temennya sekarang karena masa pandemik nih jarang yang datang ke rumah atau jarang ketemuan. Nah, ini juga menjadi hambatan tersendiri mereka untuk meluapkan mengekspresikan apa yang mereka alami. Kemudian remaja ini akan merasa bosan ya selama diliburkan dari sekolah. Ya, ini kita tanyakan kembali nih para peserta, bosan nggak berada di rumah ya? Kalau dulu pengennya libur, pengen libur nih, bosan kalau di sekolah. Nah sekarang giliran di rumah sudah bosan lagi, pengen kembali ke sekolah. Nah, tapi memang karena berbagai pertimbangan belum adanya lampu hijau dari pemerintah, maka dipending dulu nih, nggak boleh dulu sekolah, takutnya menjadi klaster baru penyebaran dari COVID-19. Jadi untuk amannya, maka sekolah diliburkan. Nah inilah yang perlu kita edukasi, memahamkan teman-teman ini, adik-adik yang masih remaja ini, ya memang kita dihadapkan dengan situasi seperti ini, maka yang bisa kita lakukan apa gitu. Kita cari problem solving-nya. Kalau hanya meratapi saja, saya bosen sekali. Nah, maka yang muncul adalah gejala-gejala lain, yaitu contoh psikosomatis. Yang tadinya dia jarang banget sakit kepala, muncullah gejala-gejala itu, ya. Karena apa? Karena memendam apa yang selama ini
dia merasa nggak enak ya di rumah. Apalagi ya mohon maaf, kadangkala tidak semua rumah itu nyaman untuk anak-anak atau remaja ya. Rumah itu kadangkala justru untuk sebagian kasus yang saya tangani, anak-anak nggak nyaman berada di rumahnya. Karena apa? Di dalam rumahnya itu seringkali terjadi konflik. Konflik antara orang tua, antara suami dan istri, ya, antara ayah dan bunda, kemudian berdampak kepada anaknya. Ya, anak ini kan sebenarnya nggak ngerti apa-apa ya, tetapi karena mungkin dampak COVID dialami oleh orang tuanya, ya, orang tuanya di PHK contohnya, atau orang tuanya penghasilannya menurun drastis sejak ada COVID ini. Kemudian orang tuanya akan mungkin meluapkan emosinya pada anaknya, begitu. Sehingga anak sudah jenuh di rumah, sudah bosen, kesulitan untuk mengatasi perasaannya, ditambah lagi dengan adanya konflik-konflik dengan orang tua. Nah, ini juga beberapa diskusi bercerita tentang hal tersebut. Jadi relasi-relasi yang sempat kemudian berpengaruh ya karena adanya COVID ini, adanya kerenggangan antara orang tua dan anak, semakin panas ya hubungannya. Ya karena semua pihak ingin dimengerti. Jadi orang tua tuh pengennya dimengerti anak juga pengennya dimengerti oleh orang tua. Nah, contoh saja ketika mungkin orang tua dalam kondisi ya dari luar rumah, dia penat, dia kemudian jenuh, menghadapi sulitnya mencari penghasilan, kemudian di rumah dia kemudian mendapati anaknya kok anak ini kok jadi kaum rebahan gitu ya, selama COVID kok kamu jadi kaum rebahan ini enggak ngapa-ngapain, enggak bantu orang tua, malah menghabiskan paket kuota. Nah, contoh seperti itu. Kemudian muncullah umpatan-umpatan, stigma-stigma. Kemudian anak diberi label, oh dasar ya, anak males ya, kamu ya, nggak ngerti apa perjuangan orang tua nih. Selama COVID ini terseok-seok ya. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang kemudian melukai hati para remaja atau anak-anak. Nah, next, lanjut Mas. Bisa lanjut? Oke, bisa lanjut. Nah, ini ilustrasi saja permasalahan anak selama pandemi COVID-19. Ada kejenuhan yang luar biasa, kemudian menghadapi rasa kecewa. Kecewanya karena apa? Kecewanya itu tadi ya, jadi ada relasi yang kurang baik antara orang tua dan anak mungkin. Kemudian kecewa karena dia tidak bisa bertemu dengan peer group-nya atau kelompok sebayanya atau gengnya ya, istilah anak sekarang kan, aku punya geng nih, aku punya komunitas. Nah, kemudian ada relasi yang tidak harmonis antara orang tua dan anak, makin meruncing selama COVID ini. Kalau kemudian tidak diatasi dengan baik, maka dampaknya juga akan kurang baik. Saya pernah, ini sekedar intermezzo saja ya, jadi ada seorang anak yang kemudian lari ke kantor kami, setelah kami asesmen, ternyata anak ini tidak nyaman berada di rumah. Ya, nah ini adalah potret sebenarnya masa-masa pandemik ini memang banyak persoalan psikososial yang perlu kita atasi bersama. Kemudian ada permasalahan juga nih kaitannya dengan masalah psikologi. Tadi sudah saya sampaikan ya, ada stres, cemas, depresi, kemudian masalah-masalah psikosomatis yang tadinya nggak pernah sakit kepala, sekarang tiba-tiba ya sakit kepala. Yang tadinya sakit kepalanya mungkin pas tanggal tua aja ya, sekarang sakit kepalanya hampir tiap hari. Ini contoh saja, intermezzo. Nah, kemudian yang tak kalah penting adalah yang harus kita waspadai, kecanduan game atau gadget. Nah,
Ini banyak sekali keluhan yang masuk kepada kami. Ini gimana cara mengatasinya? Karena semuanya serba daring dan masa-masa remaja ini, masa-masa anak-anak ini kan rasa keingintahuannya tinggi. Mungkin setelah mengerjakan tugas, wah aku iseng-iseng nih mau buka nih, sekedar hiburan saja awal-awalnya. Nah kemudian dibuka, diklik ternyata isinya apa, hal-hal yang tidak sepatutnya dilihat atau diakses. Kemudian ancaman terpapar pornografi juga cukup banyak untuk masa pandemik ini. Next. Lanjut, Mas. Ya, kami pernah mengadakan polling di sosial media. Jadi anak-anak ini mengisi polling kami. Kemudian yang mengisi ini anak di bawah 18 tahun ya, menggunakan Google Form. Nah, next. Lanjut, hasilnya adalah banyak sekali yang kemudian merasa bosan belajar dari rumah. Nah, bisa lanjut, Mas? Nah, ini adalah data yang merupakan hasil polling sebelumnya. Data yang merupakan hasil polling yang dilakukan oleh dinas kami. Jadi intinya adalah anak-anak atau remaja ini sudah sangat rindu untuk bisa bertemu, belajar bersama-sama dengan teman-temannya. Mungkin yang mahasiswa-mahasiswa juga merasakan hal yang sama ya. Mereka kalau di rumah itu merasa jenuh karena tidak ada teman untuk diskusi, untuk sharing. Kemudian mereka lebih banyaknya adalah belajar sendiri secara online, tidak ada pengawasan, tidak ada pendampingan. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya. Karena bagaimanapun tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, dan ini tertuang juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, masih harus melakukan pengawasan dan pendampingan untuk anak kita. Next. Lanjut. Ya, nah dilanjut, Mas. Nah, teknologi digital dan anak. Benda atau barang yang saat ini sangat familiar adalah benda-benda yang berbau digital ya. Ada laptop, ada handphone, kemudian tablet ya, semuanya yang bisa mengakses ruang-ruang digital. Nah, manfaatnya tentu ada positif dan negatifnya. Seperti halnya pisau ya, teknologi ini memiliki dua sisi. Sisi positif kalau memang itu digunakan secara bijak, tetapi ada juga sisi negatifnya kalau kemudian disalahgunakan penggunaannya. Sisi positifnya tentu banyak juga kaitannya dengan edukasi. Edukasi seperti ini ya, kita bisa webinar, ada manfaatnya. Saya bisa sharing informasi, bisa mengenal banyak ya dengan mengenal Skepena, mengenal para peserta semuanya. Nah, ada edukasinya. Kemudian ada sisi hiburannya juga. Jadi kalau misalnya kita jenuh, kita bisa mengakses internet ya, di situ kita temukan banyak hiburan. Sekarang ini kan lagi demamnya TikTok ya, TikTok challenge itu banyak banget. Nah, ada hiburan-hiburan gitu, sifatnya untuk refreshing ya, karena terbatas. Biasanya kita bisa hangout kemana, kita terbatasi, maka yang pilihan yang paling memungkinkan adalah kita menggunakan ruang-ruang digital. Kemudian ada interaksi, ada komunikasi di situ ya, memudahkan akses kita untuk komunikasi jarak jauh. Kemudian kita juga bisa berkreasi. Sekarang ini tutorial banyak banget ya, kita mau bikin apapun ya, bikin mungkin ini adik-adik yang remaja-remaja putri mau bikin tutorial, bikin apa misalnya ya, bikin masakan atau tutorial apapun ada di internet. Next. Lanjut, Mas. Namun yang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada juga loh dampak penggunaan internet kalau tidak diimbangi dengan edukasi yang benar, yaitu anak-anak ini mengalami kerentanan, ya.
Anak-anak remaja kita ini luar biasa, mereka pengguna aktif dari internet. Di dalam revolusi industri 4.0 ini memang kita nggak bisa lepas dari namanya internet ya. Tingginya akses internet ini luar biasa ya, oleh anak-anak, oleh remaja. Kemudian kalau itu tidak diimbangi dengan komunikasi antar keluarga, nah nanti dampaknya akan bisa negatif. Misalnya anak kecanduan games, ya. Kemudian nggak hanya anak-anak sih sekarang ini, orang tua, orang dewasa pun juga banyak yang kecanduan games. Kemudian masalah-masalah psikologis lainnya karena seringkali kita mengakses, kemudian kita abai terhadap hal-hal lain ya, kita malas untuk beraktivitas yang lain karena kita sudah terlanjur sangat-sangat akrab dengan yang namanya gadget. Kemudian anak juga mengalami kerentanan bullying. Nah, penelitian-penelitian atau survei-survei yang ada itu masih terjadi bullying di media sosial, ya. Karena apa? Karena ya mohon maaf, generasi saat ini mungkin ya ini kurang adanya edukasi mengenai nilai-nilai yang benar, nilai-nilai positif yang ditanamkan sejak dini. Jadi anak-anak ini jarinya gitu ya, begitu lincahnya untuk mungkin berkomentar, mungkin posting sesuatu tanpa direm, tanpa dikendalikan, tanpa kemudian berpikir lebih banyak lagi bahwa ini kira-kira menyinggung nggak ya perasaan teman saya ya, karena mereka beranggapan dunia maya itu bukan dunia nyata. Itu yang salah. Dunia maya itu adalah dunia nyata sebenarnya. Jadi harusnya ada fungsi kontrol dari kita ya, orang dewasa, karena anak dan remaja itu kan emosinya masih harus Ya, dihidupkan lagi mic-nya, Mbak Ilma. Ya, tadi. Ya, oke. Kemudian ada juga kaitannya, ya tadi ya saya cerita sebentar mengenai bullying di media sosial. Ini benar-benar terjadi. Jadi ada seorang anak yang ejek-ejekan ini masalah. Dulu itu masalah tato ya. Oh, tatomu jelek. Ternyata itu berujung ke dunia nyata. Terjadi baku hantam, terjadi kemudian sampai perbuatan sadis gitu. Ini nyata terjadi. Jadi mohon untuk berhati-hati betul ketika kita posting atau sharing itu harus dipilah betul. Menyakiti orang lain apa enggak, menyinggung orang lain apa enggak, komen-komen kita yang ada di media sosial, karena itu bisa berujung pada dunia nyata. Ada pemukulan, kemudian juga dibully balik gitu ya. Nah, kemudian ada juga kerentanan selanjutnya adalah kekerasan dan eksploitasi online. Next. Lanjut. Nah, ini patut diwaspadai karena menurut survei dari lembaga Ekpat Indonesia bahwa anak-anak ini selama masa pandemik mereka tiba-tiba mendapatkan pesan yang di situ ada konten-konten kekerasan, konten-konten pornografi, kemudian ada juga bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak online. Nah, ini adalah bentuk dari kekerasan seksual pada anak secara online. Nah, contohnya adalah adanya siaran langsung kekerasan seksual. Nah, ini juga ada kasus-kasus yang seperti ini. Nah, yang pernah kami tangani adalah ada sebuah kasus di mana seorang remaja putri ini berkenalan dengan sebuah akun di sosial media, kemudian karena ada bujuk rayu, kemudian dipuji-puji. Nah, ternyata remaja putri ini akhirnya memberikan kepercayaan penuh kepada si cowok itu. Nah, akhirnya semua password
baik itu email, kemudian media sosial di-share ke pelaku tersebut ya, kepada cowoknya itu. Kemudian selain itu remaja ini juga diminta untuk foto yang awalnya fotonya biasa, kemudian dia menjadi lama menjadi foto-foto yang tidak senonoh. Nah, ini kemudian terekspos, kemudian diupload oleh pelaku tersebut, dan akhirnya yang dirugikan adalah remaja putri tersebut. Jadi saya ingin menjelaskan di sini bahwa yuk teman-teman semua, adik-adik semua, kita harus lebih aware lagi, harus lebih peduli lagi kepada diri kita sendiri. Jangan kemudian kita mudah men-share apapun yang terkait dengan privasi kita. Kita men-share di mana alamat rumah kita secara jelas, secara gamblang di media sosial. Kita share mungkin ID kita kepada orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya. Jadi berhati-hatilah apa yang akan kita share. Kemudian selanjutnya Mas, selain ada bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak ini juga next ya, yang diawali dari tadi ya, grooming itu perkenalan pada akun yang nggak jelas ya. Sepertinya fotonya itu ganteng gitu ya, artis Korea, tapi ternyata aslinya itu jauh dari itu ya. Jadi adik-adikku, next bisa lanjut. Kita harus waspada bahwa di dunia maya ini banyak sekali ancaman-ancaman. Ya, ada pelaku-pelaku yang kemudian predator-predator anak yang berseliweran, yang secara ini kita nggak bisa melihat secara langsung. Next, bisa lanjut Mas. Itu tadi adalah kaitannya dengan eksploitasi seksual anak. Bisa lanjut, oke. Next, panitia. Iya, ya. Ini tadi ya yang saya sampaikan, bahwa anak itu tiba-tiba dikirimi tulisan, pesan yang tidak sopan atau tidak senonoh. Kemudian dikirimi gambar atau video yang membuat tidak nyaman. Anak juga dikirimi gambar atau video yang menampilkan pornografi. Next. Ini adalah bentuk-bentuk pengalaman berinternet di masa pandemi, di mana internet itu banyak diakses oleh anak dan remaja kita saat ini. Next. Lanjut. Ya. Bisa lanjut. Ya. Nah, ada juga ya diajak untuk live streaming dan lain sebagainya. Oke, kemudian dinas kami ini melakukan diskusi ya untuk mengetahui apa saja sih yang menjadi unek-unek dari ataupun keluhan-keluhan yang dipendam oleh anak-anak maupun remaja saat ini, yang diwakili oleh Forum Anak yang ada di kabupaten kota di Jawa Tengah. Next. Jadi kami pernah melakukan diskusi, bisa lanjut. Hasil diskusinya ada beberapa poin ya. Maaf, bisa lanjut. Next, panitia. Ya, ini adalah identifikasi masalah. Jadi anak ini merasa bosan ya. Sebelumnya, saja. Anak ini merasa bosan, anak-anak merasa bosan khususnya bagi yang sudah kelas 6, 9, 12. Tidak ada kegiatan yang bermanfaat, katanya sih begitu. Mungkin juga dirasakan oleh para peserta juga ya. Kemudian karena di rumah juga sendirian ya, mungkin orang tuanya bekerja, nggak ada teman ngobrol, teman diskusi, sehingga tidak produktif. Mereka merasa tidak produktif. Kemudian adanya sinyal yang terganggu, kemudian kuotanya juga ya, kuota ini kan tergantung juga dengan dan saya Mbak Isti, waktunya sudah ya dipercepat. Ya, baik. Ya, intinya adalah ada beberapa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak dan remaja ya, kendala-kendala alat komunikasi selama pandemi, kemudian kesulitan untuk akses layanan pendidikan. Next, lanjut saja. Ya,
Lanjut yang tadi. Nah, oke. Oke, seperti ini ya. Kemudian usulannya apa nih? Usulannya ketika sudah menuju tatanan new normal. Nah, ini ya sudah tadi kita lewati saja karena waktu. Next. Nah, ini adalah usulan-usulan ketika anak memang nantinya benar-benar benar-benar mereka akan masuk sekolah. Ini persyaratannya yang ingin dilakukan gitu ya, usulan dari anak-anak sendiri. Next. Lanjut. Oke, nah ini kesiapan-kesiapan, saya rasa sama halnya dengan protokol kesehatan pada umumnya. Nah, ini yang penting adalah kita harus wujudkan keluarga yang tangguh, keluarga yang kuat ya, karena selama masa pandemik ini kita harus bisa solid, harus bisa kompak antara orang tua, anak ya, karena dengan begitu kita akan bisa mengatasi berbagai persoalan-persoalan tadi ya, dampak-dampak tadi kalau bisa kita sengkuyung bareng akan lebih ringan daripada kemudian saling menyalahkan ya. Oleh karena itu fungsi keluarga ini sangat penting dalam hal untuk bisa mengatasi persoalan anak-anak dan remaja. Next. Lanjut. Lanjut, Mas. Ya. Nah, ini adalah peran keluarga. Jadi semuanya kembali kepada keluarga. Keluarga selama pandemik ini bagaimana kita mengubah gaya hidup, cara berkomunikasi dengan anak, kita harus segera koreksi karena anak dan remaja itu juga jenuh di rumah. Anak-anak itu butuh sharing kepada siapa lagi kalau bukan kepada orang tuanya. Karena akses untuk bertemu dengan temannya juga terbatas, sehingga kita sebagai orang tua lah yang kemudian bisa berkomunikasi secara efektif. Mengelola waktu dan aktivitas itu juga sangat penting, kebiasaan positif dengan keluarga itu juga penting. Next. Ya, lanjut. Ini tinggal sedikit saja slide-nya. Lanjut, Mas. Ya. Oke. Nah, ini contoh saja bagaimana mengisi waktu bagi remaja selama pandemik ini. Jadi kita bisa membuat konten-konten, misalnya di vlog ataupun tulis, fotografi, kalau yang hobinya foto ya, kemudian videografi, membuat lagu mungkin, yang punya bakat itu ya. Next. Lanjut. Oke. Ya, bisa lanjut. Nah, oke. Ini kita yuk jaga diri. Sekali lagi, kita harus bisa memproteksi diri kita sendiri dan keluarga. Kita ikuti betul protokol standar kesehatan, baik itu di rumah maupun di sekitar rumah. Next. Ya, ini tipsnya ya. Jadi, anak-anak, teman-teman semuanya sadari bahwa kecemasan itu hal yang lumrah di awal-awal, tapi jangan sampai kemudian itu menjadi dendam, kemudian ditekan sampai alam bawah sadar dan akan memunculkan dampak-dampak yang tidak diinginkan seperti tadi ya, psikosomatis dan stres, depresi. Jangan sampai itu kemudian bisa mengurangi imunitas tubuh kita, karena selama pandemik ini kita memang harus menjaga imun tubuh kita. Karena ketika jiwa kita tergoncang, itu maka tubuh kita juga akan merespon, tubuh kita juga akan drop. Jadi yuk kita menjadi generasi penerus yang tangguh, ya, apalagi terutama selama COVID ini kita harus kuat menghadapinya. Kemudian kita perlu relaksasi, refreshing ya, tentu dengan cara-cara yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kemudian temukan cara baru untuk berkomunikasi, ya. Jangan kemudian kita mengurung diri ya karena aduh COVID nih saya takut nih ya ketemu orang. Ya jangan begitu juga ya, jangan terlalu paranoid. Tetapi bagaimana kita bisa menemukan cara baru untuk bisa berkomunikasi, karena komunikasi juga proses untuk melepaskan emosi-emosi yang terpendam. Kemudian fokuslah pada diri kalian sendiri ya. Kemudian selami perasaan kalian. Kalau memang bad mood ya kita cari cara bagaimana untuk bisa bisa memulihkan ya.
jangan sampai terjadi dalam kurun waktu yang berhari-hari tidak tertangani. Next. Lanjut. Nah, ini mau selesai. Lanjut. Nah, ini tips orang tua. Mungkin di sini ada Bapak Ibu atau ayah bunda yang menyaksikan. Yuk kita sama-sama menjaga kesehatan mental, baik itu orang tua sendiri, karena orang tua pun juga berdampak kepada anaknya. Kesehatan mental kita, energi negatif yang kita keluarkan ini akan tertular kepada anak-anak kita yang ada di rumah. Oleh karena itu, kalau memang kita sadari bahwa kita punya masalah sebagai orang tua, maka kita perlu ini mengkoreksi apa ya yang harus saya lakukan untuk bisa mengatasi persoalan saya ini. Jangan sampai kemudian kita mentransfer energi negatif kepada anak-anak kita. Next. Lanjut sudah ya. Oke, lanjut. Lanjut. Ya. Baik, sudah selesai ya, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya. Mudah-mudahan sharing saya tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi, kita menjaga diri kita sendiri, kemudian menjaga keluarga, menjaga lingkungan agar terhindar dari COVID-19. Kemudian sekali lagi selamat Hari Anak Nasional untuk anak-anak semuanya yang ada di Jawa Tengah, khususnya juga di Kota Semarang. Yuk kita menjadi generasi yang tangguh, kita menjadi agen of change, kemudian anak terlindungi, anak Indonesia terlindungi, Jawa Tengah juga akan maju begitu. Sekian dari saya, Pak Agus. Saya kembalikan kepada panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ilma ya. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Ilma. Mungkin bisa saya resum sebentar ya. Tadi disampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak ya, dampak psikologis, dampak ekonomi, dampak sosial, kemudian juga di pendidikan ya. Terus tadi yang saya tunggu-tunggu juga ini beberapa hal tadi yang terutama ini mahasiswa ya di tempat kami di ST Pelita Nusantara itu di awal-awal ya, di awal-awal pandemik ini istilahnya terutama yang aktivis mahasiswa itu sudah pengen mengadakan kegiatan, padahal pada awal-awal itu kan masih mencekam kegiatannya, sehingga untuk ke kampus pun saya batasi. Jadi secara psikologis dampaknya itu pasti ada di mereka pengennya ke kampus ada kegiatan. Nah ini dari saya di bidang 3 kemahasiswaan itu juga mengatur gimana ini mahasiswa ada kegiatan, tetapi protokol kesehatan juga bisa dilaksanakan. Akhirnya yaitu ketika ada kegiatan mahasiswa BEM yang ke kampus itu tidak boleh semuanya. Saya batasi mungkin hanya 2 orang dulu, 3 orang secara bergantian. Nah, ini mendekati new normal atau sudah new normal ini mungkin ya. Ini psikologisnya para remaja, pemuda ini kelihatannya sudah tidak takut lagi dengan dengan kondisi COVID, sehingga kita yang main kampus itu pengen sekali dan berani gitu ya, tidak seperti sebelumnya ya. Jadi ini mungkin ini psikologisnya sudah lain ya. Yang awal-awal dulu agak takut, sekarang sudah kita tidak begitu takut lagi untuk bertemu dengan teman-temannya ya. Terus tadi ada hasil penelitian, alhamdulillah saya tunggu-tunggu dari DP3AP2KB ya, sudah melakukan riset ya mengenai remaja ya di era COVID. Ternyata tadi dalam persentase saya amati itu 80% remaja atau anak-anak itu pengen sekolah ya. Jadi hasil polling atau risetnya itu wis pengen do sekolah itu ya. Mau pengen masuk sekolah lagi. Ya, padahal ini masih belum boleh ya. Dari edaran Kemendikbud ya untuk mahasiswa itu pun pengenalan mahasiswa baru itu masih dilakukan secara daring. Jadi mahasiswa baru tidak boleh datang ke kampus karena edarannya harus pakai
daring. Ya, jadi ini memang hasil riset ini saya tunggu-tunggu. Ternyata secara psikologis mereka itu pengen bertemu dengan teman-temannya. Ya, terutama kalau remaja itu ya kalau di kampus atau di sekolah ada pacarnya ya mungkin pengen bertemu dengan pacarnya di kampus gitu ya. Terus untuk tadi dampaknya itu ternyata ketika pandemi gitu internet itu sangat ya tadi disampaikan sangat penting ya sangat ya ujung tombaknya adalah internet dan internet ini ada dampak negatifnya. Jadi tadi penggunaan internet bisa terjadi kurangnya komunikasi anak dengan orang tua, kecanduan gadget, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Maka dari itu tadi juga disampaikan Mbak Ilma, maka keluarga itu sangat penting. Jadi keluarga itu benteng terakhir dari pandemik ini ya. Keluarga yang tangguh, keluarga yang kuat itu akan mengurangi dampak-dampak negatif dari penggunaan internet yang semakin masif karena COVID-19. Maka anak muda, remaja itu kalau bisa menyalurkan keinginannya untuk bertemu ya atau kebosanannya di rumah itu dengan sesuatu yang positif ya. Tadi dicontohkan bisa membuat konten ya, membuat vlog atau yang lain-lain ya. Ini untuk menyalurkan teknologi internet ini biar disalurkan ke hal yang positif, tidak yang ke negatif. Oke, resume saya dari narasumber Mbak Ilma seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab silahkan peserta mengetik ya di chat ya. Jadi sesi tanya jawabnya tidak langsung, Anda silahkan chat ya nama kemudian pertanyaan ya silahkan ketik di chat. Ini kita langsung buka sesi tanya jawab karena Mbak Ilma ini waktunya pendek ya. Jadi mungkin habis ini nanti ada pekerjaan atau kesibukan yang lain. Jadi kita buka sesi tanya jawab untuk peserta. Monggo silahkan peserta bisa chat ya di chat ya, silahkan beberapa pertanyaan silahkan diajukan ke Mbak Ilma. Ya, oke. Sambil menunggu para peserta untuk bertanya di chat ya. Saya tadi agak penasaran ini Mbak Ilma ya kan. Tadi setelah ada penjelasan dari Mbak Ilma ya. Anak-anak itu ya atau remaja itu ya itu sangat tergantung sekali atau sangat ya bergantung dengan gadget ya. Nah, ini kira-kira bagaimana agar mereka itu bisa mengurangi ketergantungan terhadap gadget itu seperti apa, Mbak Elma? Ya, dihidupkan. Baik. Terima kasih untuk mengatasi kecanduan ya. Jadi sebagian ahli itu menetapkan ketika seseorang itu mengakses internet ya, mungkin menggunakan gadget atau laptop gitu lebih dari 7 jam itu termasuk kategori kecanduan ya. Namun untuk lebih ininya lagi memang belum ada teori khusus ya tentang itu. Artinya yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri. Ketika seseorang kemudian menjadi abai terhadap kebiasaan yang lain ya, misalnya menjadi malas sholat, malas mandi, kemudian menjadi fokusnya hanya pada gadget, secara sosial juga abai, kemudian dia hanya monoton saja, fokus perhatiannya hanya pada gadget, maka itu sudah masuk dari kategori kecanduan. Nah, ini tentunya harus segera diatasi. Artinya pertama sebenarnya kontrol diri itu sangat penting ya. Perilaku itu kan muncul karena perspektif kita ya. Kalau sudah masuk kategori dia kecanduan, maka harus berkunjung ke ahlinya. Ya, tapi kalau misalnya masih kategori yang ya masih wajar-wajar saja penggunaannya, tapi sering tapi kemudian tidak masuk pada kategori kecanduan, ya itu harus segera dikoreksi. Artinya kita harus mulai mengontrol diri kita sendiri, ya. Karena kalau
Kalau hanya diberikan, jangan sering-sering. Nah, itu kalau tidak muncul dari keinginan kita pribadi, maka akan sulit juga. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memahami bahwa yang namanya informasi itu tidak hanya berada atau didapatkan dari gadget saja, ya, karena sebagian itu merasa, sebagian orang-orang yang kemudian terus mengakses itu merasa bahwa sumber informasi saya hanya dari gadget ini. Ya, itu pola pikir yang harus kita ubah, bahwa hiburan, edukasi, informasi itu bisa kita lakukan tidak dari gadget saja, tetapi bisa melalui cara-cara yang lain. Kemudian yang kedua, kita buat jadwal nih. Kita buat jadwal. Kapan kita harus menggunakan gadget, time schedule-nya kapan ini. Kapan juga kita harus melakukan aktivitas fisik, karena tubuh kita ini memiliki hak untuk bisa sehat juga, ya. Kalau kita hanya terpaku pada gadget saja, maka dampaknya adalah dampak fisik dan psikisnya udah jelas, ya. Dampak fisiknya karena kita terlalu lama duduk, terlalu lama fokus, itu nanti dari sisi penglihatan, dari sisi kemudian sendi-sendi kita juga akan bermasalah. Nah, dampak psikisnya juga ada, yaitu mengalami ketergantungan, ya. Kalau ada di durasi yang cukup sering, itu maka akan muncul kecanduan atau yang namanya screen dependency disorder. Jadi gangguan karena ketergantungan dari layar atau gadget. Nah, oleh karena itu yang pertama tadi adalah kita kontrol dirinya harus kuat. Kemudian yang kedua, kita bikin schedule sendiri, ya. Kita bikin schedule, kapan memang harus melakukan tugas-tugas kampus nih. Setelah itu kita jeda kita lakukan aktivitas fisik, kemudian kalau pengen hiburan boleh, tapi durasinya kita batasi, kita kontrol diri sendiri, gitu. Jadi semuanya berawal dari diri kita sendiri. Dan kita harus pahami juga bahwa semakin kita mengakses, maka rasa keingintahuan kita juga semakin tinggi kepada, ya mohon maaf, konten-konten yang tidak semestinya kita akses, ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari para pelaku-pelaku cybercrime ini kan banyak sekali, ya, yang tidak kelihatan ini banyak sekali, dan kita bisa mengendalikannya dengan cara menggunakan atau mengakses internet dengan cara yang efektif dan efisien. Ya, tidak perlu berlama-lama, tapi seperlunya saja sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Terima kasih Mbak Isti atas jawabannya. Ya, ini tak amati para peserta ini agak malu-malu ini bertanya. Di chat ini tidak ada yang masuk pertanyaannya. Oke, untuk sesi Mbak Ilma saya kira cukup, ya. Saya terima kasih, ucapan terima kasih untuk DB3 AP2KB. DB3 AP2KB, ya, atas ya, sampai susah ini bacanya. Ya, paling panjang ini sudah memberikan kesempatan, ya, memberikan kesempatan pada STPNA untuk masuk dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Saya ucapkan terima kasih. Matur nuwun. Ya, oke. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke.